Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mari kita membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama kedudukan titik terhadap garis, yang kedua kedudukan titik terhadap bidang, yang ketiga kedudukan garis terhadap garis, yang keempat kedudukan garis terhadap bidang, dan yang terakhir adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap garis. Titik bisa berada di garis dan juga titik bisa berada di luar garis. Jika titik berada di garis, maka jarak antara titik dan garis itu sama dengan 0. Dan juga jika titik berada di luar garis, maka jaraknya adalah lebih dari 0. Misalkan ABCDEFGH adalah sebuah kubus. Tentukan titik yang terletak pada AE, juga titik yang berada di luar AE. Titik yang terletak pada garis AE adalah titik A dan juga titik E. Kita lihat kubusnya. Ini kan garis A ke E atau garis AE ya. Yang terletak pada garis ini hanya titik A dan juga hanya titik E. Titik yang terletak di luar garis AE ada titik B, ada titik C, ada titik D, F, G, dan H. Ini garis AE-nya, maka yang di luar AE adalah B, C, F, G, H, dan D. Contoh soal. Pada balok PCR TUVW di antara titik berikut, titik yang paling jauh dari garis PQ adalah, nah kita perhatikan yang paling jauh dari garis PQ kira-kira yang mana? Jawabannya tentu titik V dan juga titik W. T ke P itu dekat, S ke P itu dekat, kan yang paling jauh adalah titik 2 ini. Contoh soal lagi. Pada 5 segi 4 tegak TABCD diketahui AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan 10 cm. Misalkan TO itu kan tinggi limas, TO sama dengan 8 cm. Maka jarak titik B ke TO adalah ini, jarak dari B ke TO. Ini kan TO nya. Bisa dari sini ke sini atau bisa dari sini ke sini nih. Nah, yang paling dekat yang mana? Tentu yang paling dekat adalah ke sini. Kalau kita perhatikan, ini membentuk diagonal bidang ke titik D ya. Jarak antara B ke titik TO itu sama dengan setengah B ke D. Kalau kita perhatikan juga secara seksama, BDA membentuk segitiga siku-siku. Di sini D-nya, di sini A-nya, di sini B-nya. B kalau ditarik garis ke D maka akan melewati TO dengan jarak B ke TO sama dengan setengah BD ya. Jadi yang harus kita cari adalah jarak BD dengan AB sama dengan 10, AD sama dengan 10, dan BD yang kita cari. Kita pakai hukum Pitagoras karena membentuk segitiga siku-siku. BD itu kan sisi miring ya. BD itu kalau kita perhatikan, kalau dijadikan segitiga siku-siku begini, dia menjadi sisi miring. Maka rumusnya adalah sisi miring sama dengan akar kuadrat dari alas kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat. Maka dalam kasus ini BD sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan AB kan 10,
AD juga 10, maka sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2, tentunya dengan akar ya, akar kuadrat. Maka sama dengan akar 100 ditambah akar 100. Hasilnya adalah akar 200. Kita sederhanakan menjadi akar 200 itu kita sederhanakan menjadi akar 100 dikali dengan akar 2. Maka hasilnya akar 100 itu kan bisa menjadi bilangan biasa, yaitu 10 akar 2. Jarak B ke TO adalah setengah BD. Maka setengah kali 10 akar 2. Cukup dikalikan bilangan 10 saja. 10 kali setengah sama dengan 5 akar 2. Jadi jarak B ke TO sama dengan 5 akar 2. Kedudukan titik terhadap bidang. Bidang sendiri merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Dalam kedudukan ini juga ada yang titik berada di dalam bidang, ada juga titik yang berada di luar bidang. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan. Titik B terletak pada bidang ABCD. B terletak di bidang A, B, C, D. Titik B terletak pada bidang B, C, G, F. Titik B terletak di luar bidang AD, HE. A, D, HE. B itu terletak di luar dengan jarak BA atau AB ya. Titik B terletak di luar bidang C, D, H, G dengan jarak BC. Nah, ada berapa bidang yang dimiliki oleh kubus? Jawab ya di kolom komentar. Contoh soal. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 cm, jarak titik A dengan bidang BFHD adalah. Ini kan bidang BFHD-nya, ini kan titik A-nya. Sebetulnya bisa saja A ke B atau A ke D dan sama-sama menyentuh bidang BDHF atau BDFH. Tapi kan kita mencari jarak terdekat. Jarak terdekatnya adalah dari titik A ke sini, ke tengah-tengah ini ya. AB sama dengan 2 cm, BC sama dengan 2 cm, AD sama dengan 2 cm, dan semua rusuknya sama dengan 2 cm. Untuk menentukan jarak A ke bidang BFHD, kita butuh bantuan diagonal bidang AC. Karena jarak A ke bidang BFHD sama dengan setengah jarak A ke C. Maka coba kita perhatikan diagonal bidang AC. Membentuk segitiga siku-siku A, C, B ya. Ini membentuk segitiga siku-siku. Dengan AB sama dengan 2 cm, BC sama dengan 2 cm, CA. Nah, yang kita ingin cari, kita pakai hukum Pythagoras karena dia membentuk segitiga siku-siku. AC itu kan AC juga sisi miring ya, maka berlaku sisi miring sama dengan akar alas pangkat 2 ditambah akar tinggi pangkat 2 sama dengan AC sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, tentunya akar ya. Sama dengan akar 4 tambah akar 4 sama dengan akar 8. Kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali akar 2. Karena akar 4 bisa berubah bilangannya menjadi angka 2. Maka AC itu kan jaraknya menjadi 2 akar 2. Sedangkan kita butuh hanya setengahnya saja. Maka jarak antara A ke BFHD sama dengan setengah kali AC. Sama dengan setengah kali 2 akar 2. Kita cukup setengah kali 2 aja. Setengah kali 2 kan 1. Maka 1 tidak usah kita ditulis di sini karena akar 2
di depannya sudah mewakili angka 1. Cukup tulis akar 2 saja. Jadi jarak antara A ke BFHD sama dengan akar 2. Terima kasih atas segala perhatian, tetap semangat belajar, semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Jika ada yang mau melengkapi penjelasan dari video ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.